Sorry Pak. Terima kasih ya teman-teman rekan-rekan media. Saya ini dengan saudara saya Rocky adalah kuasa hukum daripada korban, yaitu Bangun Paulus Tudungta. Ya. Kronologisnya adalah ketika mereka bersamaan di mobil, ini mereka ini berteman sebenarnya antara pelapor dengan terlapor. Nah, menurut pengakuan daripada terlapor, itu ATM ditemukan di mobilnya korban, klien kami, pelapor. Nah, pada saat itu dia tidak menyampaikan pada tanggal 17 April ya, 17 April kejadian tersebut. Nah, klien kami, korban ini melihat ada notif ya, ketika uangnya diambil kan ada notif BCA nih, banknya Bank BCA ya kan. Kemudian berkurang uangnya. Setelah itu dia pergilah ke Bank BCA menanyakan, kenapa kok uang saya berkurang? Begitu. Nah, orang bank ini mengatakan bahwa ada pengambilan uang di suatu tempat, yaitu di minimarket, ya kan? Kemudian di print out ini. Jadi teman-teman ya, saya menyampaikan ini harus dengan ada bukti, ya kan? Kadang kalau tidak ada bukti kita kan cuma omong-omong aja cerita. Nah, ini dimintakan print out ya dari Bank BCA ini dia. Nih print out, jadi senilai 19.500.000, kira-kira seperti itu, ya. Nah, kemudian klien kita ini bertanya, siapa yang mengambil? Dan setelah dicek rupanya ATM juga sudah hilang, ya. Kemudian dia tanyakan lagi kepada Bank BCA tersebut bahwa ada pengambilan di salah satu minimarket, yaitu bahwa pada tanggal 17 bulan Februari 2026, yaitu jam 5.23 menit, ya, itu ada transfer ke rekening Bank Mandiri, ya, melalui ATM yang ada di Jalan Biak. Kemudian yang kedua, di tanggal yang sama, yaitu jam 5.27. Ini subuh-subuh betul ini. Jam 5 udah ada niat dia mau ngambil uang orang kan. Jam 5 kan orang pada tidur semua Mas ya. Ya, kemudian itu tarik tunai 1.250.000. Yang pertama tadi transfer ke rekening lain itu 5 juta. Kemudian berikutnya, yaitu jam 5.28, ini masih jam 5 terus dia, kenceng dia narik. Penarikan tunai lagi 1.250.000. 1.250.000. Kemudian yang keempat juga begitu di jam 5.29 terus ya kan, 1.250.000 sehingga pengambilan itu sebanyak 13 kali. Ya, penarikan 1.250.000. Nah, ini ada CMB Niaga, dia pakai bank CMB Niaga. Kemudian dia juga melakukan penarikan melalui ATM Bank Mandiri. Kemudian yang ketiga melakukan penarikan di ATM, mesin ATM Bank Syariah Indonesia, BSI. Nah, setelah itu ditanyakan lagi oleh klien kami, korban. Di mana dilakukan penarikan? Ada salah satu di Indomaret, ya, di salah satu minimarket yang bernama Indomaret ini ya, dalam tanda kutip saya juga belum tahu, tapi kalau lihat daripada model-model catnya ini seperti ini, Indomaret kayaknya ya, tapi nanti itu penyidikan lah. Nah, inilah foto daripada terlapor, ya, ini fotonya. Dan dia juga ada pengambilan di sini, ya, ini yang dilingkari warna merah, kelihatan ya. Jadi fakta-fakta itu ya sesuai dengan KUHP yang sekarang. Salah satu bukti adalah video, ada CCTV. Ya, ini dia terlihat foto pelaku, bisa kelihatan di, ya. Kemudian ini baju merah foto pelaku terlapor. Nah, ini surat kuasa kita. Ini banknya Bank BCA, rekening klien kita. Jadi itu tadi diambil keterangan tersebut dari Bank BCA oleh klien kita, dia pergi ke sana. Setelah dia tahu bahwa di Indomaret itu, makanya dia datang ke sana dan meminta video tersebut. Jadi di minimarket tersebut dia punya ini ya, aplikasi dari handphone. Oh, ini yang mengambil ternyata ini, langsung difotoin dan videonya juga dikirim kepada Paulus klien kita. Nah, kemudian dilaporkan tanggal 19. Ya, dilaporkan pada tanggal 19 April. Ya, ini tanggal 19 April, surat tanda penerimaan laporan nomor LPB 536 garis miring 2 Romawi garis miring 2026
SPKT garis miring Polres Metro Jakarta Pusat Polda Metro Jaya. Ya. Di sini si pelapornya adalah klien kami, Bangun Paulus Tudunta. Kemudian telah melaporkan dugaan tindak pidana pencurian biasa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana dimaksud dalam pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang terjadi di Jalan Pancenongan Raya, restoran Wingklok RT RW, kemudian titik koordinat Kebun Kelapa Gambir, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, tanggal 17 Februari yang dilakukan oleh terlapor, yaitu yang bernama inisial VL ya, VL terhadap pelapor, sehingga menderita kerugian 1 buah ATM Bank BCA nomor rekening sekian-sekian berisi uang tunai 19.250.000. Nah, yang pertama sekali, alat bukti yang diberikan oleh klien kami sebagai pelapor, rekening bank sudah diberikan kepada penyidik. Kemudian video tersebut juga sudah diberikan kepada penyidik. Kemudian juga saksi baru si korban yang diperiksa, kemudian 1 orang saksi. Terlapor belum diperiksa. Lalu SP2HP yang diberikan kepada klien kami pada tanggal 15 April 2026, ya, yang mana di sini baru 2 orang saksi yang diperiksa. Bank BCA belum diperiksa, kemudian pemilik minimarket belum diperiksa, terlapor juga dugaan kami belum diperiksa. Akan tetapi pada tanggal 20 April, tadi tanggal 15, tanggal 20 April sudah dihentikan perkara tersebut. SP2 lidik. Jadi penyidik diduga belum melakukan olah TKP, belum memeriksa saksi-saksi, ahli, dan lain-lain itu belum dilakukan pemeriksaan. Dugaan kami seperti itu, dihentikan. Nah, ironisnya begini, klien kami ini kan berteman dengan terlapor. Kemudian salah satu pamannya menelepon dia untuk berdamai karena sudah dilapor, ya kan? Kemudian dia tanpa sepengetahuan dia, karena rekeningnya ada pada temannya, ditransferlah uang 50 juta kepada si pelapor ini tadi. Nah, kemudian itu dijadikan bahwa si pelapor ini tadi, klien kami, seolah-olah melakukan tindakan pemerasan. Dan mereka melaporkan. Dihentikan tanggal 20 April, akan tetapi di tanggal 20, tanggal berapa ya, dia ditetapkan sebagai tersangka. Pada saat itu diperiksa sebagai saksi, klien kami si pelapor tadi awalnya, diperiksa sebagai tersangka dan dilakukan penangkapan dan penahanan hari itu. Sekarang lagi ditahan di Lapas Cipinang. Di mana? Cipinang. Salemba, di Salemba. Ya. Jadi ini sangat miris sekali. Jadi kami sudah menyuratin Kabar Reskrim melaporkan, kemudian UP Ruasidik, kami meminta untuk nanti dilakukan gelar perkara khusus, dipanggil para penyidiknya, agar kami minta dibuka kembali ini laporan, ya, karena belum sempurna menurut kami, ya. Di sini dikatakan bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Pasal 5 Ayat 1 penyelidik wajib, ya, mencari, mengumpulkan dan mengamankan keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti seseorang. Kemudian pada Peraturan Kapolri Nomor 6, ya, Nomor 6 Tahun 2019, ya, bahwa demi menjamin objektivitas masih banyak terdapat fakta dokumen dan saksi yang relevan yang belum dilakukan pemeriksaan sehingga penghentian penyelidikan berpotensi mengabaikan prinsip pencarian kebenaran materi. Itu barang yang